Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ukuran tendensi sentral. Materi sebelumnya yaitu data dalam bentuk tabel dan data dalam bentuk diagram. Untuk ukuran tendensi sentral ini nanti isinya tentang mean, modus, median gitu ya. Mean itu rata-rata, modus itu nanti nilai yang modus itu yang sering muncul gitu ya, nilai yang sering muncul. Kemudian median itu nilai tengah. Oke, langsung saja materi kita, ukuran tendensi sentral. Kita mulai ya. Pengertian. Pengukuran nilai sentral merupakan suatu usaha yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya nilai rata-rata atau pemusatan dari distribusi suatu data. Ukuran rata-rata yang biasanya digunakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ini tadi ya, rata-rata hitung atau mean, kemudian median. Median itu kalau sering ya, kalau di jalan itu kan ada median jalan, berarti itu kan tengah-tengah jalan tuh ya, pembatas jalan. Kemudian modus itu kalau seringnya dipakai ini di kejahatan ya, polisi itu ya, modus yang sering digunakan gitu ya, modus. Jadi yang sering muncul gitu ya, modus. Ya, jadi itu tendensi sentral ini nanti tendensi sentral itu, nah ini tadi ya, mean, median, modus. Nah, nanti simbol-simbol yang digunakan yaitu untuk nilai rata-rata ya, jadi untuk di populasi menggunakan simbol ini mu ya, bacanya mu. Mu nilai rata-rata ini simbolnya ya, simbolnya ini bacanya mu. Kemudian untuk statistik atau sampelnya menggunakan simbol, untuk nilai rata-rata itu simbolnya X bar ya, jadi X bar bacanya. Kemudian untuk variansi menggunakan ini bacanya sigma ya. Sigma kuadrat berarti ya, sigma kuadrat. Nah, kalau ini S kuadrat, sigma ini juga sepertinya juga bacanya sigma ya. Nah, ini sigma juga, ini juga sigma kuadrat. Nah, ini kemudian untuk standar deviasi pada populasi menggunakan sigma saja, kalau variansi tadi sigma kuadrat, kalau standar deviasi itu menggunakan sigma saja. Kemudian untuk statistik atau sampel ini menggunakan S. Kemudian proporsi simbolnya pi ya, pi ya. Kemudian untuk sampel ini, nah ini bacanya rho. Jadi ini ya simbol-simbol yang nanti digunakan di statistika ya, di nilai rata-rata atau mu, X bar. Kemudian variansi itu menggunakan sigma kuadrat atau S kuadrat. Kemudian standar deviasi menggunakan sigma atau S. Dan di proporsi menggunakan pi dan rho. Nah, itu kita mulai ya, rata-rata hitung atau mean ya, mean tadi mean ya, rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah atau banyaknya data ya. Jadi
menghitung rata-rata gampang ya. Jadi kalau banyaknya data 10 dijumlahkan dibagi 10 gitu ya. Nah ini ada yang salah ini. Jadi untuk min aritmatik untuk data tunggal ya, rata-rata hitung data tunggal, ini rumusnya ini X bar ya, tadi min kan kalau data tunggal ya pakainya X bar untuk sampel rata-rata, jadi menggunakan X bar sama dengan sigma XI. Nah ini salah ya, sigma XI ini yang benar ini jumlah, ini salah ya, jumlah data. Nah ini juga salah, N itu banyaknya data. Nah ini saya koreksi ya, jadi kalau X bar itu min atau rata-rata, kemudian sigma X ini jumlah data. Jadi misal datanya ada misal 50, 60, 30 misal gini ya, jumlah datanya berarti 50 tambah 60 tambah 30 itu ya berapa, berarti sigma XI nya sama dengan 90 tambah 50 140. Nah gini ya. Nah N itu banyaknya data 1, 2, 3, jadi N nya sama dengan 3. Nah berarti X bar nya sama dengan 140 dibagi 3 sama dengan 1. Nah ini untuk min data tunggal. Contoh soalnya ya, ini di bawah ini ada ya contoh soalnya. Jadi apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60. Carilah nilai rata-rata hitungnya atau min-nya. Ya, seperti tadi. Jadi menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Sigma XI itu jumlah datanya, N-nya banyak data. Di 80 tambah 70 tambah 90 tambah 50 tambah 85 tambah 60 itu ya, kemudian dibagi banyaknya data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6. Ini coba nanti jumlahkan sendiri dibagi apakah benar 72,5 ya. Nah itu min untuk data tunggal. Nah sekarang min untuk data berkelompok menggunakan rumus X bar sama dengan sigma TI kali FI dibagi sigma FI, di mana TI ini titik tengah kelas ke I, titik tengah kelas ke I, kemudian FI ini frekuensi kelas ke I ya. Jadi kalau ini misal kelas pertama ya, titik tengahnya berapa ini, jadi titik tengahnya berarti ya tinggal cara mencari titik tengahnya ini, berarti titik tengah kelas yang pertama ya, berarti T1 sama dengan berarti 25 ditambah 34 dibagi 2. Nah, ini untuk mencari titik tengah kelas I. Kelas I berarti kelas, misal ini kelas pertama, berarti misal ini 25 tambah 34 ini berapa, 9, 5, berarti 59 ya, 59 dibagi 2 berapa, 59 bagi 2 29,5 ya. 29,5. Jadi titik tengah kelas pertamanya ini 29,5 ya. Kemudian frekuensi kelas pertama, kelas ke I, kelas pertama ya berarti 6 gitu ya.
akbar ini min. Nah, ini contoh soal ya. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi ruang R506 di Fakultas Komunikasi Universitas Z yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa adalah pakai berikut. Jadi distribusinya seperti ini ya. Jadi yang nilai 25 sampai 34, ini ada 6 mahasiswa, seterusnya sampai ada yang nilai 85 sampai 94, banyaknya 6 mahasiswa. Dan jumlah mahasiswanya 65 ya, sesuai dengan di soal. Nah, pertanyaannya berapakah nilai rata-rata hitung untuk nilai statistika? Berarti min ya. Min untuk data kelompoknya. Ya tadi, jadi harus ditentukan dulu, nanti dibuat titik tengah gitu ya, kolom lagi TI itu misal, atau titik tengah di sini misal ya TI. Nah, T1 kayak tadi sudah diketemukan 29,5, terus 35, ini kayaknya 39,5 ya, terus 49,5, seterusnya ini 89,5 seperti ini ya, titik tengahnya gitu ya. Jadi udah ketemu TI nya. Kalau ini frekuensinya berarti ini FI ya, ini FI, yang ini FI, FI nya sudah ada, ini F1, F2, F3, F4. Nah, nanti buat tabel lagi perkaliannya FI kali TI, TI kali FI ya, ini sigma dijumlahkan ya. Kalau ini saya tambahi, berarti di sini misal keterangannya sigma TI kali FI ini sama dengan jumlah dari TI kali FI gitu. Jadi ini TI tadi T1 kali F1 ditambah T2 kali F2 tambah T3 kali F3 seterusnya gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi tadi ya titik tengahnya 29,5, 39,5, 49,5, seterusnya sampai 89,5. Kemudian frekuensinya pun di soal ya, 6, 8, 11, 14, 6, 8, 11, 14, seterusnya jumlah frekuensinya 65, jumlah mahasiswanya, kemudian perkalian TI FI ya, TI dikalikan FI 9,5 kali 6 ini 177, 39,5 kali 8 316, seterusnya 89,5 kali 6 537. Nah, ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan ini kan berarti ini yang disebut sigma TI kali FI. Nah, ini ya. Ini sigma TI FI. Nah, kalau ini namanya sigma FI. Sigma FI. Kalau di tabel yang lain ini kadang nyebutnya N ya. N. Banyaknya data atau banyaknya. Kalau di sini banyaknya frekuensi, jumlah frekuensinya. Nah, setelah didapatkan seperti ini, tinggal dimasukkan ke rumus Excel sama dengan sigma TI kali FI. Ini kali ya, bukan koma. Ini kali sigma TI kali FI dibagi sigma FI. Tadi 3877 dibagi 65, jadi X-barnya 59,6. Seperti itu. Ini untuk main data kelompok. Kemudian ada rata-rata kuadrat ya, quadratis mean. Jadi rumus rata-rata kuadrat untuk data tak
berkelompok adalah sebagai berikut. Jadi data tunggal berarti ada data berkelompok ya. Jadi rumus rata-rata kuadratnya ini RK ini ya, rata-rata kuadrat. Saya tambah keterangannya ya, RK ini rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadratnya itu rumusnya akar dari sigma. Nah, xn ini kan dimulai dari 1, jadi t-nya dimulai dari 1 sampai dengan n, xn ya. Jadi xn ini data, kemudian fn ini enggak ada ya, n enggak ada. Jadi yang ada itu kan n itu banyaknya data, Nah, xn tadi seperti tadi ya. Jadi kalau xn ini data, berarti kalau yang di situ kan sigma xn itu kan berarti jumlah data. Ini keterangannya ya. Jadi RK ini rata-rata kuadrat, kemudian akar sigma xn sebenarnya gitu ya. Tapi diberi batasnya ini dari 1 sampai ke n gitu ya. Nah, xn ini data, sigma xn jumlah data, kemudian n kapital ini banyaknya data. Contoh soal, apabila ada 6 orang mahasiswa mengikuti tes dengan nilai masing-masing 80, 70, 90, 50, 85, 60, carilah rata-rata kuadratnya ya. Rata-rata kuadratnya, penyelesaiannya ya menggunakan rumus tadi, RK sama dengan akar sigma xn per n. Nah, ini kan datanya dijumlahkan 80, 70, 90, 50, 80, 70, 90. Oh, ini kurang ini ya. 80, 70, 90, 50-nya kurang ini. 50-nya belum ada. Kalau dijumlahkan, coba dijumlahkan. 80 tambah 70 itu 150 tambah 90 tambah 85 tambah 50 ya, jangan lupa 50 tambah 60. Oh, jumlahnya udah benar ini ya. Jumlahnya benar, ini cuma kurang tambah 50. 50 tambah 50. Jadi akar 435 dibagi 6 ya. Coba nanti dihitung bener nggak 8,5 itu ya. Jadi rumus kuadrat seperti ini rumusnya, sebenarnya sama seperti tadi main data tunggal ya. Rumusnya sigma xn per n, cuma di sini karena kuadrat ditambah akar ya, tambah akar saja. Kemudian untuk rata-rata kuadrat data kelompok, rumus rata-rata kuadrat untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Nah, di sini menggunakan simbolnya MK ya, sama dengan sigma F kali M kuadrat, di mana F ini frekuensi, kemudian M itu titik tengah, dibagi sigma N ya. Jadi M-nya itu titik tengah tadi ya, seperti tadi titik tengah, dijumlahkan, maksudnya batas bawah sama batas atasnya dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, sebenarnya sama seperti
main tadi ya, yang bukan kuadrat, rata-rata hitung aja. Cuma di sini di kuadrat, di akar ya, di akar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas 1 yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa. Ini sama seperti tadi. Berapakah rata-rata kelompok nilai statistika dengan menggunakan rata-rata kuadrat? Nah, ini tadi ya, di kelasnya ini, kemudian frekuensinya ini soalnya ya, kemudian titik tengahnya tadi ya, kalau masih ada yang belum paham, mencari titik tengah itu, titik tengah itu sama dengan TI gitu ya. Berarti kalau itu T1 berarti 25 ditambah 34 dibagi 2, 59 dibagi 2 sama dengan 2, sama dengan 29,5. Nah, ini ya untuk titik tengahnya tuh ya. Jadi dicari dulu titik tengahnya. Ini kebetulan menggunakan simbolnya M ya, ini saya pakai TI M, kemudian M-nya dikuadratkan, jadi dia 29,5 dikali 29,5, seterusnya 89,5 kali 89,5 ya. Dapatkan ini. Kemudian karena tadi di rumusnya sigma FM kuadrat, maka F ini dikalikan dengan M kuadrat ya. Jadi 6 dikali 870,25 gitu ya. Dapatkan 5221,5, seterusnya 6 kali 8010,3, dapatkan ini. Setelah dapatkan semua, kemudian dijumlahkan. Nah, ini yang dibutuhkan di rumus, yaitu ini sigma FM kuadrat gitu ya. Nah, kalau ini sigma F, ini N. Ini N. Sigma N di sini ya, nyebutnya di rumusnya sigma N. Nah, kemudian tinggal ini dimasukkan ke rumus. Akar 250,806,3 dibagi 65 sama dengan 61,1. Nanti silakan dicek benar nggak ini 250.806,3 dibagi 65, kemudian di akar ini hasilnya 61,1. Tuh, jadi itu untuk contoh rata-rata kuadrat disimbolkan MK gitu ya. Kemudian ya, materi selanjutnya modus ya. Biasanya kalau di berita-berita itu modus operandi, modus kejahatannya yang sering muncul, nah, kayak gitu ya. Berarti modus adalah nilai dari beberapa data yang memiliki frekuensi tertinggi baik terbanyak dalam pengamatan, yang sering muncul lah gitu ya. Nah, untuk modus data tunggal atau tak berkelompok, menghitung modus dengan data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Contohnya ini, diketahui ujian UTS untuk pelajaran statistika 10 orang mahasiswa. Nah, nilainya ini 50, 40, 70, 75, 75, 80, 75, 30, 75, 80. Dari sini yang sering muncul nilai berapa? Ya, 75 ya. 75 ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi penyelesaiannya modus nilai UTS pelajaran matematika yaitu pada nilai 75 karena muncul 4 kali. Itu modus data tunggal.
Nah, selanjutnya untuk data kelompok. Berikut adalah rumus modus untuk data kelompok. Ya, jadi rumusnya di sini menggunakan MO ya, sama dengan BB. MO itu modus, kemudian BB itu batas bawah kelas yang mengandung nilai modus, kemudian ditambah P itu panjang kelasnya, dikalikan F1 itu selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi kalau saya contohkan, misal ini ada interval kelas ya. Ada interval kelas misal gitu ya, misal 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40 misal gitu ya. Kemudian frekuensinya misal ini 2, 6, 10, 5 misal ini. Nah, berarti batas bawah kelas yang mengandung nilai modus. Nah, yang modusnya yang mana dulu? Yang sering muncul di mana? Nah, untuk modus itu dicari berdasarkan frekuensi terbanyak ya. Jadi nanti modusnya itu di mana? Di frekuensi yang terbanyak. Berarti di sini nanti ya letak modusnya itu. Letak modusnya itu di sini. Karena paling banyak ya, paling banyak. Nah, batas bawah kelas yang mengandung nilai modus. Batas bawah kelas berarti ini batas bawah kelas itu nanti rumusnya kemarin sebenarnya sudah juga saya bahas ya. Jadi batas bawahnya itu kalau di sini berarti 21 dikurangi 0,5 itu ya, berarti ini batas bawah kelasnya itu 20,5 ya, di sini ini batas bawahnya. Nah, kalau 20,5 di sini nanti jadi batas atas, kelas atasnya ya. Ini batas bawah. Nah, ini batas bawah kelas 20,5. Panjang kelasnya berapa? Nah, ini kan tinggal dihitung 1 sampai 21 sampai 30. Jadi panjang kelasnya ada 10 gitu ya. 10. Nah, selisih antara nilai frekuensi di kelas modus. Nah, selisih antara nilai frekuensi di kelas modus berarti nilai frekuensi di kelas modus kan ini 10 dengan frekuensi sebelum kelas modus, berarti sebelumnya ini, berarti ini 10 dikurangi 6 gitu ya, berarti 4 ya, ini ya. Ini. Kemudian F2 nya selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus ya, berarti bawahnya 10 ini ya, berarti di sini 10 dikurangi 5. Nah, seperti ini. Jadi 10 dikurangi 5 kalau yang F1 10 dikurangi 6, kalau F2 10 dikurangi 5. Seperti itu ya. Dari rumusnya seperti itu. Jadi modus itu sama dengan batas bawah kelas ya, ditambah P itu panjang kelas, kemudian dikalikan F1, di mana F1 itu ini tadi 10 dikurangi 6, kemudian F2 itu 10 dikurangi 5, 10 dikurangi 5. F1 4, F1 plus F2 berarti 4 tambah 5, 9. Ya. Berarti ini modusnya berapa ini kalau kita hitung? Kalau dari contoh yang saya buat ini, berarti modusnya batas bawah kelasnya ini 20,5
ditambah P-nya 10 dikali F1-nya 4 per 4 tambah 5. Berarti ini 20,5 ditambah 4 dibagi 9. Berarti ini 10 dikali per 9. Ini kalikan dulu. Silakan. Nah, ini silakan dicari. Jadi caranya mencari seperti ini. Tinggal menghitung ya. Di 4 per 9 itu berapa? Ya, 0, berapa itu 4 per 9 itu kira-kira 0,4 ya. 0,4 dikali 10 nah, berarti 4,4. Jadi ini 20,5 ditambah 4,4 sama dengan ini 24,94 panjang gitu ya. Nah, jadi soal yang saya buat ini tadi modusnya itu 24,94 ya. Berarti kan nanti di sini ini kan 21 sampai 30. Nah, modusnya itu bernilai 24,94. Itu contoh ya, contoh modus untuk data kelompok. Nah, ini tadi menggunakan soal yang tadi nilai terbanyak frekuensinya kan paling banyak di 14 ya. 14, kemudian mencari nilai frekuensi yang terbanyak yaitu jumlahnya 14 sehingga nilai modus terletak di kelas keempat tadi ya, kelas keempat ini ya, karena frekuensinya terbanyak. Kemudian menentukan batas bawah kelasnya, jadi 55 kurangi 0,5, jadi ini 55 kan dikurangi 0,5 dapatkan 54,5. Panjang kelasnya 55 sampai 64 10. Kemudian F1 14 kurangi 11 ya, 14 kurangi 11. F2 nya 14 kurangi 12 ya, 14 kurangi 12. Tinggal dihitung modusnya, ini 54,5 ditambah 10 kali 3 per 3 plus 2 dapatkan 60,5 gitu ya. Ini untuk modus data kelompok. Nah, yang terakhir ini median. Median, kalau seringnya kita pakai kata median tuh median jalan. Nah, tengah-tengah jalan itu ya, batas jalan, median, garis median, garis putus-putus itu juga median ya, pembatas titik garis tengah. Nah, kalau median ini adalah nilai tengah dari data yang terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, ataupun dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Nah, untuk data tunggal atau data tak berkelompok, rumus mediannya ini menurut Siregar ya, tahun 2010, letak mediannya ya N plus 1 dibagi 2. Mungkin biasanya pakainya N-nya, kalau ini N kecil ya, kadang ada yang pakai N kecil, ada yang pakai N besar gitu ya. N ini banyaknya data ini ya. Jadi kalau ini ada contoh soal ini, oh ini ada pembedaan ya. Kalau data ganjil bagaimana ya, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data itu ganjil. Kalau ini datanya genap gitu ya. Nah, kalau ganjil, nah ini
berarti kan banyak datanya kan 9. Nah, langkah-langkah menjawabnya, urutkan data terkecil sampai terbesar, diurutkan dulu. Jadi ini 30, 40, seterusnya sampai 80. Cari posisi median dengan menggunakan rumus N plus 1 per 2. Nah, karena tadi banyaknya data itu 9, ditambah 1 ya, berdasarkan rumusnya, dibagi 2, berarti 5. Posisi median pada data kelima. Data kelima setelah diurutkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti medianya itu 70 gitu ya. Sedangkan untuk data genap, nah di data genap ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, banyaknya data. Nah, langkah pertama diurutkan dulu 30, 40, 50 sampai 95. Kemudian letak mediannya ya, posisi mediannya di mana? Sama seperti tadi, N plus 1 berarti kan 10 plus 1 berarti 11 dibagi 2 dapatkan 5,5. Posisi mediannya pada data ke 5,5. Berarti kan 5,5 tengah-tengah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah sini ya. Ya, berarti tengah-tengah sini nih. Nah, data kelima ditambah data ke kalau genap, ini data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2, berarti 70 tambah 75 dibagi 2. Ya, didapatkan 72,5 medianya. Nah, seperti itu. Ini untuk data tunggal. Nah, ada bedanya kalau ganjil langsung ya, dapatkan medianya. Kalau genap, ini harus di tengah-tengahnya ini. Berarti ini dijumlahkan dulu 70 tambah 75 dibagi 2. Ini untuk median data tunggal atau data tak berkelompok. Sedangkan untuk median data berkelompok, rumusnya ini ya, menggunakan ME, kemudian BB sama seperti tadi, batas bawah kelas yang mengandung kelas median, kemudian P itu panjang kelas, N jumlah data, F itu banyak frekuensi kelas median, kemudian CF itu jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, contohnya, diketahui nilai ujian mata kuliah statistika untuk kelas Selasa pagi ya, yang diikuti oleh 65 orang mahasiswa tadi. Frekuensinya seperti ini, sama seperti tadi, diminta untuk menghitung mediannya ya, dari nilai statistika. Ya, langkah pertama, cari nilai interval yang mengandung unsur median dengan rumus setengah N. Ya. Jadi kalau modus tadi letaknya kan di frekuensi terbanyak. Ya. Nah, sedangkan untuk median, untuk mencari letaknya, unsur mediannya di mana, itu menggunakan rumus setengah N. Di setengah kali banyaknya tadi data, kalau tadi kan banyaknya mahasiswa ya. Kebetulan tadi 65, setengah kali 65, 32,5. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan kelas median dengan cara menjumlahkan nilai frekuensi dari kelas awal sampai dengan kelas yang menunjukkan hasil penjumlahan mencapai nilai 32,5 atau lebih. Ya, tadi kan 6, 8, 11 ini dijumlahkan sampai mendekati sampai 32,5 atau lebih ya. Berarti ini kan 6 tambah 8 tambah 11 tambah 14 kan 39. Kalau pas 32,5 pas itu, tapi kalau harus lebih gitu ya. Kebetulan ini 39. Kalau cuma sampai 11 kan ini 14 tambah 11 25 ya, belum ya. Tadi harus ditambah 14. Jadi median terletak di kelas ke-4 ya. Itu ya. Jadi untuk menentukan tadi ada dua langkah. Langkah pertama banyaknya data dibagi 2 dulu, kemudian setelah dapat dicari dijumlahkan dulu ya frekuensinya tadi sampai sama atau lebih gitu
ya. Dari situ didapatkan kelas ya, dari mediannya. Kemudian langkah selanjutnya menentukan batas bawah kelas median. Sama seperti tadi 55 kurangi 0,5 ya. Kenapa pakai 55 ya? Karena letak mediannya tadi sudah didapatkan di kelas keempat. Berarti kan batas bawah kelasnya 55 kurangi 0,5 ya. 55 kurangi 0,5 dapatkan 54,5. Kemudian panjang kelasnya sama seperti modus tadi, ini 55 sampai 64 ya, berarti 10. Kemudian menentukan jumlah frekuensi di kelas median. Nah, banyaknya frekuensi berapa tadi? 14 ya. Dapat 14. Kemudian jumlah semua frekuensi kumulatif di bawah kelas median ya. Berarti di bawah kelas median. Di bawah itu berarti ini sebelumnya ya. Sebelumnya 6, 8, 11. Itu ya. Jadi 6 ditambah 8 tambah 11 sama dengan 25. Semua frekuensi di bawah kelas median ya. Berarti di yang di atasnya ini ya. Tuh didapatkan 25, kemudian setelah didapatkan semua kan ya dari rumus tadi, B sudah di batas bawah, kemudian P nya panjang kelas sudah, kemudian setengah N ini tadi sudah, jumlah frekuensi kumulatif ini sudah, kemudian frekuensinya juga sudah, tinggal dimasukkan 54,5 ditambah 10 kali setengah kali 65 dikurangi 25 dibagi 14, didapatkan mediannya 59,86 ya. Jadi median dari data tersebut adalah 59,86 itu ya. Jadi median untuk data kelompok gitu ya. Nah, materinya sudah habis. Jadi ukuran tendensi sentral itu isinya mean atau rata-rata, kemudian modus nilai yang sering muncul, kemudian median nilai tengah. Nah, ini ada latihan, ada 2 latihan ya. Ada 2 latihan. Silahkan ini nanti dikerjakan. Ada 2 nomor ya. Kemudian nanti dikumpulkan seperti biasa lewat sepada. Dan jangan lupa untuk absen 2 kali ya. Yang pertama tulis di kolom komentar ini nama dan NPM di kolom komentar. Kemudian jangan lupa mengisi presensi juga di sepada 2. Saya kira itu untuk materi kita kali ini, yaitu ukuran tendensi sentral. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.